banyak hal yang dia lakukan yang aku ngerasa kadang-kadang itu menjadi suatu pressure for me. Dan akhirnya saya mulai berdamai, this is who I am, this is my calling. Hal yang saya masih perlu perbaiki, saya perbaiki dengan responding. Sisanya jalani sesuai dengan panggilan dan tuntunan Tuhan aja sih. Jadi aku takut, tapi ada suatu hal yang nggak tahu kenapa mungkin aku ngerasa kayak I wanna get it back gitu. I wanna get it right. So to me the greatest ministry has always been in the family first. Halo semuanya, kembali lagi ke Gilgal Podcast. Dan seperti biasa hari ini kita akan belajar banyak banget hal-hal baru yang pasti akan berkati setiap dari kita. Nah sebelum kita mulai sesinya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe langsung ke channel kita supaya setiap kali ada video baru kita bisa mendapatkannya dan bisa belajar dari narasumber-narasumber yang ada. Nah tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut narasumber kita hari ini, Ko JJ Sikomputra. Halo Ko, how are you? Good, thank you so much Raffi. Selalu seger ya, kelihatannya fresh banget hari ini. Selalu diusahakan, walaupun banyak masalah juga. Oh banyak juga masalahnya ya. Ternyata pengkhotbah juga banyak masalah ya Ko ya. Betul, pengkhotbah juga manusia. Ya betul. Nah jadi hari ini aku benar-benar, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya, udah belajar banyak dari Ko JJ. Dan aku percaya hari ini di Gilgal Podcast kita juga bakal belajar banyak nih. Nah Ko JJ kan, I know that you are the son of Dr. Yanto ya. Luar biasa banget ya, gembala dari CK7. Nah, gimana rasanya menjadi seorang anak dari gembala? Gimana rasanya? Itu pertanyaan yang luar biasa karena nggak mudah, udah pastinya. Karena dia bukan cuma sekedar ayah saya, dia bukan cuma sekedar dokter yang bisa dibilang puji Tuhan, dokter yang berhasil juga. Dan di luar daripada itu penggembalaannya pun juga puji Tuhan sampai hari ini juga he's doing pretty well as well, seperti itu. Sehingga akhirnya itu menjadi sebuah beban buat saya secara pribadi karena nama saya itu JJ itu adalah singkatan. Oh, singkatan apa kok? Dari Janto Junior. Oh. Jadi saya tuh Janto Junior Simkoputra. Oh. Jadi udah namanya beda-beda tipis. Abis itu dia udah sampai S3, PhD, dia punya itu. Abis itu dari karir dia dan lain-lain semua doing very well. Itu pressure banget buat saya, jujur. Sampai hari ini. Kenapa kena pressure kok? Ya karena saya S1-nya aja by grace of God saya bisa lulus. Oh, hampir gak lulus? Kebanyakan main. Oh. Waktu itu gak jelas, sempat kebanyakan main. Abis itu banyak hal yang dia lakukan yang aku ngerasa kadang-kadang itu menjadi suatu pressure for me personally. Gitu. Sampai akhirnya aku harus berdamai dengan diri aku. Dan bisa menerima kenyataan lah. Dan setiap orang panggilannya beda-beda, ya aku syukuri aja dengan apa yang ada. Waktu itu pressure-nya emang sampai rasanya tuh kayak gimana kok amengnya? Ya karena kan balik lagi tuntutan. Ekspektasi. Anak gembala, hidupnya mesti baik, gitu ya. Mesti kudus. Semuanya gitu, abis itu gak boleh ngelakuin kesalahan. Seperti itu, abis itu dari segi prestasi pun juga, pasti kan saya selalu di-compare pasti. Seperti itu. Jadi sehingga banyak tuntutan yang saya alami dalam kehidupan saya tuh menjadi suatu tekanan buat saya secara pribadi. Itu udah dimulai dan akhirnya singkat cerita ya papa saya pun juga selalu pasti akan menuntut dari ke saya secara pribadi untuk bisa ya to grow. Maksudnya baik. To grow, to become the best version seperti itu. Kalau misalnya dari perkataan orang-orang kan biasa suka nih mungkin ya orang-orang yang ngomong kan ada negatif-negatif atau gosip gitu kayak yang paling parah atau nggak enak didengar. Contohnya apa kok? Gosip bagaimana nih maksudnya nih? Mungkin kan bikin ada pressure nih. Memangnya ada kalimat apa yang paling gak enak yang Ko JJ pas kecil tuh pernah dapetin dari mereka? Mungkin sih secara langsung sih gak pernah ada sebetulnya. Cuman kan ya balik lagi ekspektasi orang aja. Jadi mungkin apakah itu asumsi aku. Dan dibalik itu mungkin apakah orang selalu bilang, wah nanti kita lihat nih anaknya kayak apa ya. Atau seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi gak pernah verbally ke aku secara langsung. Kayak gue tuntut lu seperti ini ya. Karena bokap lu ini dan lain-lain semua gue tuntut. Gak pernah. Cuma indirectly saya bisa ngerasain ya. Seperti itu. Terus damainya gimana kok caranya waktu itu? Ya akhirnya saya tahu papi saya emang dipakai dengan caranya sendiri. Dan kehebatan dan kapasitas dan talenta yang Tuhan kasih. And I know walaupun nama saya ada juniornya. I'm not the same with him. Awal mulanya saya sempat down karena apa yang saya lakukan kayak jauh banget dari dia. Tadi saya bilang, titel dia aja sampai S3, PhD, dia cum laude, masuk ke koran di Jerman sebagai prestasi salah satu dokter Indonesia yang terbaik di Jerman. Aku pernah masuk majalah.
Juga, tapi majalah modifikasi mobil. Oh gitu. Jadi kerjaan modif mobil, mobil terbaik dapat piala hal itu. Jadi beda banget, dia prestasi diakuin, saya pengakuannya atas karya modifikasi mobil. Jadi itu satu hal yang berbeda tuh udah tuntutan buat saya sendiri seperti itu. Dan akhirnya yang lain-lainnya pun juga sama, itu menjadi pressure besar buat saya. Sampai ke satu titik akhirnya saya mulai ngerasa bahwa I'm not him, I'm not the same with him. Yeah. Dan itu indahnya dari keluarga kita. Tapi akhirnya saya mulai berdamai dengan apa yang Tuhan kasih sih dalam kehidupan saya secara pribadi. Yeah. Karena kalau saya selalu membandingkan kehidupan saya dengan dia, saya gak bakal pernah kelar. Because I'm not him. That's why dia adalah dia. Betul. Seringkali kan kita mau jadi orang kayak orang lain kan. Tapi kan berbeda cerita hidup kita. Benar. Akhirnya saya berdamai, oke, I have my own calling. I have my own talent yang Tuhan emang kasih buat saya secara pribadi. Akhirnya saya mulai mensyukuri aja dengan apa yang ada. Dan lihat mungkin kalau ilustrasinya kayak 5 roti 2 ikan saya tuh apa sih? Ya. Syukuri aja. Dan akhirnya saya mulai berdamai, this is who I am, this is my calling. Hal yang saya masih perlu perbaiki, saya perbaiki dengan responding. Sisanya jalani sesuai dengan panggilan dan tuntunan Tuhan aja sih. Dan perlahan-perlahan, lama-kelamaan saya bisa berdamai akan hal tersebut, walaupun butuh waktu. Iya. Seperti itu. Benar sih. Jadi dalam hidup kita nggak perlu compare ya. Jadi diri sendiri ya. Jangan pernah. Karena aku belajar satu hal. Kan di Mark Twain kalau nggak salah. Comparison is sampai lupa. Thief of joy? Ya, the thief of joy. Sedangkan padahal kan kita sebagai orang percaya the joy of the Lord is our strength. Yeah. So the moment kita mulai compare kehidupan kita dengan orang lain. Actually kita kehilangan joy. Yang semestinya menjadi kekuatan bagi kita secara pribadi. Benar. So I learn to be content dan menerima keadaan dan be secure. Iya. Ko JJ juga ngomong soal calling ya. Jadi kalau misalnya dari Ko JJ sendiri akhirnya merasa udah oke, this is my calling. Waktu itu kapan and gimana caranya kok? Apakah mungkin ada arahan dari papa juga yang bikin menemukan calling atau ketemu sendiri tiba-tiba? Arahan sih pasti selalu ada. Karena itu nature-nya orang tua ya. Orang tua kan secara tidak langsung akan memberikan yang terbaik kepada anaknya. Tapi perlahan-lahan ya untuk mengetahui calling itu ya kamu harus mengetahui keadaan diri kamu secara pribadi. Yang pertama udah pasti andalkan tanya Tuhan terlebih dahulu. Kayak Tuhan kenapa aku dikasih talenta seperti ini? Kenapa passion aku tuh dalam hal-hal ini kok aku bergebu-gebu banget ya? Nah itu suatu hal yang kita bisa cross check. Karena aku belajar waktu kita lahir kita nggak pernah memilih kan. Waktu Revi lahir nggak pernah dikasih iPad sama Tuhan sebelum lahir benar. Kamu mau dari ras mana, mau cari keluarga apa, dari negara mana, you don't choose. Tetapi somehow Tuhan udah memberikan hal tersebut kepada kamu dengan sebuah purpose. So aku mulai cari tahu that why-nya itu sendiri. Kenapa aku diberikan passion seperti ini, talenta seperti ini. Dan bahkan aku take to the next level, kenapa aku lahir di keluarga my dad. Dari billions of people in this world, kenapa aku lahir di keluarga dia. Kenapa exposure keluargaku seperti ini. Hal seperti itu yang akhirnya menguatkan calling aku. Walaupun calling itu harus kembali kepada ya firman menjadi dasar. Kedua ya kita harus tahu kapasitas kita yang dipakai Tuhan itu seperti apa juga, seperti itu. Dan kita jalanin aja dan uji. So it's okay to make mistake. Aku selalu bilang you will only know until you know. So jangan kamu berasumsi akhirnya kamu pasif. Tapi setia dengan 5 roti 2 ikan kamu, mulai rediscover dan pelan-pelan jalanin. Sedikit demi sedikit. Dan aku percaya Tuhan akan mempertajam calling kamu sampai akhirnya kamu this is it, kayak aku tahu deh. Dipertajam. Kalau sampai salah, it's okay. Kamu bisa mundur satu langkah untuk retrace back, untuk realign kembali dan jalan lagi. Iya. Tadi Ko JJ kan juga ada mention tuh kita harus menguji juga ya. Ini kan kayak bahasa yang suka dipakai juga nih di gereja ya. Kita uji nih. Nah mungkin, tapi kan ada beberapa orang mungkin masih bingung juga nih. Cara kita menguji ini udah tepat atau bukan dari Tuhan kan mungkin ada beberapa orang bingung. Kalau pengalaman Ko JJ sendiri, cara mengujinya Ko JJ biasa kayak gimana kok? Yang udah pasti kan hal-hal apa yang kelihatan natural dari kita. Aku selalu bermulai tuh dari hal apa yang kita punya, apa yang menjadi kekuatan kita terlebih dahulu. Karena itu paling simple. Karena dengan kekuatan kamu ngelakukannya itu tanpa sebuah pressure. Itu satu. You can start from a small beginning from there. Tapi nggak stop sampai di sana. Untuk mempertajam lebih lagi, kamu harus mulai mengerti juga atas dasar step yang pertama kamu tahu kekuatan kamu di mana,
Nah, hal apa yang kamu bisa perbaiki juga di sananya juga. Hmm. Dan di luar daripada itu ya kamu bisa melihat respon-respon dari orang, buah-buah yang kita hasilkan itu, apakah emang resultnya ternyata, it's bringing good feedback for you. And ternyata emang ini kamu banget deh ya, walaupun itu butuh waktu. Jadi apakah aku udah bisa bilang di umur aku sekarang ini, masuk tahun ini 41, apakah ini udah the right calling, bener-bener kayak this is it. Mungkin ada beberapa hal yang nanti Tuhan akan bukakan lagi. Seperti itu. Tapi ya mulai dari kekuatan kamu dulu, andalkan Tuhan, habis itu baru mulai explore hal-hal yang kamu perlu perbaiki apa, dan lihat hasilnya itu seperti apa juga. Iya. Kalau misalnya, aku jadi kepikiran juga kan, Ko JJ kan papanya ini kan dokter plus pendeta nih. Dari kecil pernah nggak sih kayak, oh kamu juga harus jadi dokter atau jadi pendeta gitu? Ada juga nggak gitu-gitu kok? Nah pendetanya kan belakangan tuh. Jadi dokternya dulu. Dokternya tuh ada. Dan sebetulnya aku udah ngambil pre-medical. Oke. Jadi aku udah ngambil pre-medical karena waktu kecil ditanyain orang, kamu gede mau jadi apa? Aku dengan gampangnya ngomong, jadi dokter. Oh, karena papa dokter. Karena papa dokter. As simple as that. Tapi akhirnya aku mulai mengerti pas aku kuliah, di tahun kedua, aku frustrasi bro. Susah banget. Pertama mungkin otak aku gak nyampe. Kedua, aku gak ada conviction. Papa aku jadi dokter itu karena dia di usia dia umur 14 tahun. Dia melihat mamanya pass away, meninggal, dipanggil. I see. Nah kenapa dia ngambil gastro sebagai internis, spesialis penyakit dalam? Karena waktu itu gagal, mamanya tuh meninggal karena penyakit dalam. Ada hubungan dengan penyakit dalam. Sehingga ada sebuah motivasi, dorongan yang mungkin di saat itu I wish I can help her. I see, Sedangkan aku, by grace of God, aku nggak mengalami hal tersebut. Seperti itu. Jadi akhirnya kebanyakan main, akhirnya aku ngerasa kayak ini bukan panggilan. Di tahun kedua sebetulnya. Akhirnya aku banting setir dari pre-medical, aku ngambil bagian bisnis, finance. Seperti itu. Nah kalau misalnya dari papa sendiri kan, kalau misalnya, kan berarti pindah haluan tuh dari dokter jadi ke finance kan ya tadi. Dari papa sendiri pas Ko JJ mau pindah, atau ada? Awal mulai aku takut. Takut sekali. Tapi aku sendiri udah gak tahan. Makanya aku harus say it to him. Karena aku udah gak bisa, udah mentok. Chemistry aku jebol, biologinya dapat nilai pas-pasan banget. Kayaknya kalau jadi dokter kayak moyung banget lah, kayak gak mungkin jadi dokter punya kayak gini. Seperti ini. Padahal aku udah ngambil internship di UCSF. Dulu aku sempat sekolah kuliah di San Francisco. Di hospitalnya, emergency room, aku ikut internship. Cuma akhirnya ya aku ngomong sama dia apa adanya, dan akhirnya papi aku tahu mungkin di hati kecil dia ada kecewa mungkin, cuma dia nggak utarakan. Dia cuma bilang dari dulu ya, papi ngerasa dari dulu emang kamu tuh papi lihat kayak sulit lah kalau kuliah di sana, kayak kebanyakan main, kayak sulit seperti itu. Dan mungkin aku akan touch sedikit ya, emang hubungan aku sama papi aku dulu pun juga enggak terlalu deket. We look fine on the outside, tapi kita sebetulnya retak. Why? Karena mungkin papa aku ini kan keturunan Chinese yang toto ya. Jadi buat dia mengungkapkan kayak I love you, peluk aku, papi bangga lo sama kamu. Itu suatu hal yang tabu. Sehingga akhirnya aku tuh komunikasi aku cuma sekedar ada perlunya aja. Kalau ada perlu ngobrol, dan mungkin bahasa kasih dia memberi ya, gift atau apapun. Selama aku kasih kamu kehidupan yang nyaman, I love you. As simple as that. Tapi communication aku tuh lumayan crack sama dia. Gitu. Dan baru mungkin cukup lama ya, dari aku kuliah itu mungkin totalnya hampir 19 tahun lamanya. Aku tuh crack total sama dia. Benar-benar aku gak pernah, ya cuma ngobrol seperlunya aja. Tapi ada satu momen di mana tahun 2016, itu kan tax amnesty itu. Aku, pokoknya inti singkat cerita, aku 2011, aku balik ke Jakarta. Udah kelar dari kuliah, kelar kerja di Singapura pun juga, 2011 aku di Jakarta. Itu aku masih hubungan, masih crack sama dia. Selama 5 tahun sampai 2016 itu. Nggak tahu kenapa, ada tax amnesty terjadi, papa aku panggil aku, datang ke rumah untuk diskusikan akan hal tersebut. Cuman pada saat itu aku lagi di kantor aku, di kamar kantor aku sendiri, tiba-tiba aku nangis. Nangis, aku ngalamin jamahan Tuhan dan kasih Tuhan tuh yang aku gak pernah ngerasakan sebelumnya. Walaupun mungkin dulu pernah ya. Tapi tiba-tiba ada suatu hal dorongan kayak I felt God's love very strong in me.
Padahal beberapa jam kemudian aku ketemu papi aku. Dan nggak tahu karena dorongan yang sangat kuat, waktu itu mataku udah mewek banget, itu semua akhirnya ya udah aku ketemuin papi aku beberapa jam setelah aku ngalamin secara pribadi encounterment dengan Tuhan. Yeah. Atas dasar itu waktu aku ketemu sama dia, akhirnya aku ngobrol sama dia. Udah kelar ngomongin soal perpajakan. Yeah. Aku pikir udahlah, I can't. I'm not gonna say sorry, kayak it's hard, susah. Akhirnya tapi atau kenapa sih dorongan itu tuh terus. Dan akhirnya aku ngomong sama papi aku, Pi, di luar daripada amnesty, kayak aku ada sesuatu yang aku perlu utarakan. Akhirnya aku ngomong sama dia. Dan waktu aku ngomong sama dia, aku nangis total. Aku gak kuat, aku peluk dia for the first time mungkin after a long time. Yeah. Aku peluk dia, aku nangis dan gak tahu kenapa aku bisa cium pipi dia. Padahal kalau ngebayangin pada saat itu, kalau dalam keadaan normal, kayak geli juga ya. Kayak gak pernah gitu ya, kalau bapak sendiri cium kayak aneh gitu ya. Very weird for me. Iya. Tapi akhirnya aku lakukan itu, walaupun my dad kan orangnya kan keker ya. Aku udah peluk dia, cium dia, tapi dia cuma ngomong, ya it's okay. But I don't know apa yang terjadi dalam hati dia. Iya. Tapi akhirnya dari situ aku mulai membiasakan diri, mulai belajar texting ke dia, Pi, I love you. Wow, yeah. It was hard, karena aku gak terbiasa. Yeah. Dan buat aku rekonsiliasi, aku mau mencoba, tapi aku gak pernah bisa. Sampai saat itu aku ngalamin Tuhan dulu. Karena bagaimana aku bisa mengasihi seseorang, kalau aku gak pernah merasakan namanya kasih, yang aku pikir kasih seperti itu. Bagaimana aku mengampuni kalau aku gak pernah merasakan namanya pengampunan. Yeah. Because apa yang aku alami dengan Tuhan, aku percaya itu yang jadi kekuatan, aku bisa forgive and akhirnya accept and love and rebuild my connection with Him. Dan akhirnya sampai hari ini, dari 2016, kita udah rekonsiliasi sampai hari ini udah 8 tahun berarti hampir ya. We're getting better. Wow. Belum 100%, tapi mungkin udah 80%-an lebih. Wow. Getting better, akhirnya aku bisa ngobrol WhatsApp call sama dia, sekarang bisa 30-40 menit. Wow. Itu satu hal yang aku bilang, wow 40 menit. Mukjizat ya. Gila, mukjizat banget ini, kayak aku gak pernah ngalamin itu. But we can talk, we can share. Dulu kalau ketemu dia tuh ngeri bro. Kayak ketemu sama CEO. Oh gitu ya gue ya. Datang jangan kasih masalah, tapi berikan alternatif solusi. Seperti itu. Iya. Jadi itulah kehidupan aku dulu sama dia. Tapi karena aku ngalamin Tuhan, akhirnya ternyata mengampuni, menerima, itu bisa. Aku percaya mungkin papi aku ngalamin hal yang sama juga dengan Tuhan. Dan mungkin bukan salah dia karena mungkin dia nggak tahu juga mengutarakannya. Iya. Dengan cara dia dulu mungkin zaman dia seperti itu. Mungkin berbeda dengan zamannya aku. Iya. Tapi now we're improving, getting better, dan akhirnya ya aku happy sih hari demi hari makin stronger sama dia. Iya, kalau punya keluarga yang semakin harmonis, semakin baik, pasti kebahagiaan juga meningkat ya kok ya. Betul. Sekarang aku gampang banget jadi kayak I love you. Tiba-tiba my dad for the first time sekitar mungkin udah berapa tahun lalu ya. Iya. Bisa ngomong, J, papi minta maaf. Wow. After that, papi sayang kamu. Cuma mungkin apa yang papi utarakan tidak seperti apa yang kamu bayangkan atau yang kamu inginkan. Karena mungkin papi gak tahu caranya. Dan aku gak bisa salin dia. Tapi sekarang dia bisa once in a while say, I'm proud of you. Wow. Itu something banget buat aku. Iya, something new ya. Ya, praise God. Kalau misalnya Ko JJ kan tadi menarik juga tuh. Ko JJ pas dijamah Tuhan merasakan pengen ngomong I'm sorry. Kan biasa orang suka merasanya kan nyalahin yang lain kan. Kayak ini mah salah dia nih, harusnya dia minta maaf kan gitu ya. Tapi Ko JJ bisa merasa Ko JJ yang harus say sorry gitu. Itu karena apa? That's the beauty tentang Tuhan yang kita sembah. Waktu kita udah ngalamin jamahan Tuhan, somehow rasional kita udah gak bermain lagi dengan arti kata, oh ini hak gue, ini gue yang bener, ini gue yang salah, lu yang salah. Akhirnya hal tersebut udah somehow kayak hilang begitu saja. Terus aku ngalamin agape love yang very perfect. Seperti itu. Akhirnya bukan lagi kayak enggak mesti lu dulu yang maju ya, baru gue karena gengsi gue. Tiba-tiba tuh enggak ada sama sekali gitu semuanya. Akhirnya aku bisa maju. Because of that. Wow. So that's why jangan ngandalin kekuatan sendiri. Karena kamu gak bakal pernah kuat. Karena pikiran akan selalu bermain. Tapi waktu kamu andalin Tuhan dan alamin. Bukan cuma sekedar ngandalin. Ngalamin dia dulu. Dan kamu bisa berbagi lebih easier. Ada dorongan dari Roh Kudus yang di dalam kita. Yang mendorong kita untuk bisa mengampuni dan keluar dari zona nyaman itu.
Kalau Ko JJ pas di Jamah Tuhan waktu itu, apakah lagi berdoa kah, nyembah Tuhan kah, baca Alkitab atau tiba-tiba aja lagi ngapa-ngapain? Jujur aku dalam keadaan takutan. Oh, justru dalam keadaan ketakutan? Karena mau ketemu dia. Oh, oke. Pokoknya setiap kali aku ketemu dia, auranya tuh fear. Oh. Ngeri bener. Oke. Di Alkitab tulisan kan, ngeri bener. Nah itu ngeri bener, aku alamin itu ngeri banget. Iya. Jadi selalu gak pernah bisa based on kayak curcol, ngobrol tuh it's hard. Jadi aku takut. Iya. Tapi ada suatu hal yang gak tahu kenapa mungkin aku ngerasa kayak I wanna get it back gitu. I wanna get it right. Tapi aku I don't know how. Ya. Tapi akhirnya waktu aku udah itu ngalamin ya, akhirnya aku cuma bilang doa sama Tuhan, pas aku lagi dengan lagu worship, tiba-tiba gak tahu kenapa, itu kerennya Tuhan yang kita sembah. Yeah. Aku ngalamin, nangis, benar-benar ngerasain kasih Tuhan, dan tiba-tiba di flashback kehidupan aku yang dulu, sebetulnya you bisa sampai hari ini tuh bukan karena kehebatan you, because of God's goodness, because of that, aku ngerasain something, diisi, baru habis itu aku bisa bagikan setelah itunya. Iya. Seperti itu. Makanya penting ya kita kenal Tuhan ya. Pas kita kenal sama Tuhan, kita terus dekat sama Tuhan, kita nggak pernah tahu ya. Mungkin udah apa yang bertahun-tahun kelihatan nggak beres-beres. When the moment is right, Tuhan bisa adain keajaiban ya. Betul. Wow, itu kuncinya. Luar biasa banget ya. Ya. Nah setelah Ko JJ waktu itu kan udah anggapnya ya semakin baik lah ya sama papanya Ko JJ ya. Nah setelah itu kayak sekarang kan Ko JJ ini udah semakin ya anggapnya kan udah besar, udah dewasa nih, udah lakukan banyak hal gitu kan. Sama Ko JJ berarti sekarang di gereja Papa juga very support, banyak terlibat juga sekarang kok? Baru tahun inilah. Oh sebelumnya justru nggak terlibat banyak di gereja Papa? Sebelumnya aku ada, waktu aku balik di 2011 ke Jakarta, aku emang mendapatkan sebuah conviction secara pribadi, menjalankan sebuah komunitas sebetulnya, yang namanya Fuse Jakarta, seperti itu. Nah tapi hari-hari ini, baru conviction itu mulai kuat. Tapi I'll tell you more nanti regarding about this. Seperti itu. Wow. Nah soalnya itu buat aku menarik juga ya kok. Soalnya kan anggapannya nih udah punya gereja sendiri. Kan kalau misalnya Ko JJ sebagai anak mungkin gak terlibat banyak. Gak tahu ya mungkin agak merasa gimana gitu gak ya dulu your dad? Awal mulai pasti ada lah. Orang bertanya lah. Maksudnya ini anak gembala. Habis itu bukan gereja kecil. Kalau mungkin gerejanya kecil pada saat itu, mungkin kayak, ya udah no wonder dia nggak emang mau nyari tempat lain lebih besar. Cuma mungkin ya, tadi aku cerita ke kamu juga kan hal ini. Aku tuh dari dulu pelayanan tuh selalu di panggung terus. Cuma bedanya sekarang aku lebih khotbah, dulu aku lebih pemusik, aku pedrummer. Gini-gini tampaknya pedrummer dulu. Nah, tapi waktu aku dari kenal Tuhan dari tahun 98, sampai pelayanan terus sampai 2011 itu aku selalu di panggung terus. Tapi waktu aku balik ke Jakarta tiba-tiba ada nggak tahu kenapa aku ngerasa panggung itu seperti kedagingan aku. And Tuhan lagi mau ajak aku masuk ke dalam satu journey untuk melihat there's more than the stage. There's more than that. Jangan barometer kamu, panggung adalah pelayanan terakhir kamu, and that's the greatest of all. Sehingga aku menaruh segala hal, jenjang karir quote-unquote dalam pelayanan itu kayak kalau parking paling cupu ya, di paling belakang, di luar panas kan. Tapi kalau di panggung, wih keren gitu ya. Spotlight kayak selebriti dan lain semua. That's it. Seperti itu. Tapi aku lagi diubahkan mindset aku untuk melihat bahwa there's more than just panggung. Dimana akhirnya aku masuk ke dalam sebuah perubahan paradigma itu, pengertian akan komunitas, seberapa penting komunitas. Seperti itu. Apa yang kamu lakukan di panggung, apakah itu benar-benar buat pelayanan atau emang sekedar your own fame. Aku pernah sekali di sana. Akhirnya aku balik kepada esensi mula lagi, yaitu ya apapun yang kamu lakukan emang mau ngapain, tujuan di pelayanan. Seperti itu semuanya. Dan tiba-tiba Tuhan bukakan hal yang baru, yaitu ya masuk ke komunitas, jalannya komunitas di sana. Seperti itu. Benar banget sih. Jadi makanya ketika kita melayani, kita harus lihat juga ya motivasinya tuh buat apa. Makanya Tuhan terus bentuk kita ya, supaya pelayanan kita bukan cuma semakin berkualitas, tapi semakin tulus juga ya kok ya. Harus, karena kita nggak bisa, karena kita nggak peka bro ya. Ya. When you're di depan panggung, apapun kita ngerasa nih pelayanan buat Tuhan, semua. Apakah benar pelayanan buat Tuhan? Atau emang ini sebetulnya buat your own fame, your own happiness, seperti itu. Benar. Akhirnya aku mendapatkan sebuah
gambaran di mana pelayanan sesungguhnya itu harus dimulai bukan di panggung. Tapi harus dimulai dari rumah kamu dulu. Dari kamar kamu secara pribadi terlebih dahulu. Atau dari keluarga kamu terlebih dahulu. Benar. Banyak orang pelayanan di panggung, maaf kata, hebat. Keluarganya berantakan. Is that ministry? Seperti itu. So to me the greatest ministry has always been in the family first. Dari Yerusalem kita dulu. Baru deep. Keluar. So it started from there. Karena jangan sampai pelayanan menjadi tempat pelarian. Karena di pelayanan kita punya titel, kamu dihormati, diakui, dan lain-lain. Sedangkan di rumah, kamu dibantai habis-habisan. Seperti itu. Makanya kita di dalam yang namanya keluarga, family, kita harus prioritasnya ingat juga ya, pelayanan hebat, yang namanya keluarga juga luar biasa. Nah kita bakal ngobrol lebih banyak lagi nih di next session ya. Thank you so much Coach JJ, kita belajar banyak ya. Thank you. Nah sebelum kita tutup di sesi kali ini, boleh nggak Coach JJ bisa kasih sedikit pesan buat teman-teman, mungkin ada pesan yang luar biasa yang bisa disampaikan? Ya, aku mau bagikan terutama pada hari ini kepada teman-teman yang mungkin lagi masih ngalamin luka atau apapun dengan papa, mama. I know it's hard, you're not alone. Aku selama 19 tahun, aku struggle akan hal ini semuanya. Dan aku percaya kalau 19 tahun bisa Tuhan ubahkan, apapun yang kamu alami, pasti Tuhan dapat ubahkan. Tapi kuncinya yang pertama, andalkan dia, alami dia. Karena it has to start from him. Baru kamu kuat, baru kamu bisa memaafkan kepada orang lain. Dan katakan terus menerus, mungkin the first time will be hard, tapi eventually Tuhan akan memberikan kekuatan dan aku akan melihat banyak keluarga akan dimenangkan melalui podcast ini pun juga. So God bless. Yes, jadi seperti yang tadi kita udah dengar dari Coach JJ juga ya teman-teman, bagaimana di dalam yang namanya keluarga itu perlu banget buat kita perhatikan. Jangan sampai di luar, wow pelayanan luar biasa, terkenal sayang Tuhan, tapi ternyata di rumah kita nggak sayang sama keluarga. Maka itu yuk kita belajar untuk mengasihi dan juga mengampuni. Jangan nunggu anggota keluarga kita yang minta maaf, tapi it starts with us. Makanya ketika kita terkonek sama Tuhan, kita punya kasih yang dari Tuhan, kita juga bisa mulai mengasihi orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Apapun kesalahan yang sudah pernah mereka lakukan kepada kita. Maka itu teman-teman jangan lupa buat ikutin juga pada next episode kita, di mana tentunya kita akan dengar jauh lebih banyak lagi dari Coach JJ dan juga dari narasumber lainnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa langsung subscribe aja dan kita akan ketemu di dalam video-video yang selanjutnya. See you next time semuanya. Berkat yang sama itu bisa menjadi kutuk. Kalau kita tidak siap menerima itu berkat karena karakter kita belum siap. Karena aku belajar bahwa manusia tuh sulit untuk berubah waktu kamu masih memiliki semua fasilitas. Tapi ternyata every closed door itu yang builds you, yang makes you who you are right now. Dan aku akan menjadi orang pertama yang paling mensyukuri tuh setiap pintu yang tertutup di dalam kehidupanku.